Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita siapkan bacaan kita yang terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 8 sampai dengan 13. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, mari kita bersatu di dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tiada hentinya kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada malam hari yang indah ini, kami datang kepadamu bersama dengan keluarga kami. Kami hendak membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga Tuhan kami dapat memahami kebenaran dari firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat 8 sampai dengan 13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat GPB Benowo Surabaya, Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Saya harap Bapak Ibu dan kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang manusia, kita mengetahui bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah. Dan oleh karena kasih Allah menciptakan manusia. Allah yang penuh kasih itu memilih, menyertai, dan memberkati bangsa Israel. Kasih juga yang menjadi dasar Kristus hadir di dunia untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, Saudara, tidak sadarkah kita kalau kasih itu memiliki makna yang begitu mendalam dan luar biasa? Di tengah-tengah persekutuan kita, gereja dibangun, dijalankan, dan dihidupi di atas dasar kasih. Dan kasihlah yang seharusnya menjadi pegangan dalam hidup bergereja. Kasih seharusnya menjadi titik berangkat, menjadi alat, juga menjadi arah persekutuan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mengajarkan bahwa kasih merupakan sesuatu yang harus kita kembangkan. Oleh karena itu, Alkitab memerintahkan untuk mengasihi dengan aktif.
Kasih bukan sekedar keinginan berbuat baik, melainkan keputusan dan sikap melakukannya. Namun secara khusus seperti Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes pasal 4 mendorong kita untuk mengasihi berdasarkan alasan. Yang pertama, kasih adalah sifat Allah sendiri yang dinyatakan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Dan kita mengambil bagian dalam sifatnya karena kita lahir dari Dia. Lalu yang kedua, karena Allah mengasihi kita, maka kita yang sudah mengalami kasih, yaitu anugerah, belas kasih, kebaikan, dan pertolongannya, wajib mengasihi orang lain meskipun untuk itu kita harus berkorban secara pribadi. Lalu yang ketiga, jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya disempurnakan di dalam kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam renungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kalau kita membaca dari pasal 1 hingga pasal 13 di 1 Korintus ini, semuanya menjelaskan tentang jemaat di Korintus, yang mana kita ketahui bahwa jemaat tersebut pada umumnya orang-orang yang penuh semangat, yang membanggakan dirinya karena mereka memiliki roh. Mereka merasa bijaksana dan mempunyai pengetahuan khusus, sehingga mereka menyombongkan kedewasaan mereka, seolah-olah mereka telah mencapai tujuan iman. Karena mereka mempunyai semua karunia roh, khususnya karunia berbahasa roh, jemaat Korintus membanggakan dirinya sebagai orang yang paling rohani, dan masih banyak persoalan lainnya yang terjadi di jemaat Korintus. Namun kita masih menyaksikan betapa kerasnya Paulus menentang sikap hidup mereka tersebut. Bagi Paulus, orang-orang Korintus telah menyangkal buah-buah roh, sementara membanggakan karunia-karunianya. Itulah sebabnya Paulus menulis sebuah nyanyian tentang kasih di dalam pasal 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13. Untuk mencelikkan mata hati jemaat Korintus bahwa apa yang telah dan sedang mereka banggakan hanyalah sebuah kesia-siaan, oleh karena mereka tidak memiliki hal yang utama, yaitu kasih. Bapak Ibu, jika kita melihat di dalam ayat 8 sampai dengan 13, Rasul Paulus hendak memperlihatkan bahwa kasih akan tinggal tetap sekalipun karunia-karunia lainnya seperti nubuat, bahasa roh, pengetahuan telah lenyap. Di dunia yang sedang berlalu, kasih adalah bagian dari kekekalan, dari dunia Allah yang sempurna. Paulus juga mengembangkan argumen yang dimulai dari pemahaman dasar bahwa karakteristik utama kasih adalah sifatnya yang kekal dan tidak terikat oleh waktu. Berangkat dari pemahaman itu, maka Paulus mengajak jemaat Korintus untuk memiliki kasih sebagai yang terutama dan utama sebagai dasar segala praksis Kristen. Paulus berusaha untuk mengatasi salah paham jemaat Korintus mengenai karunia-karunia lahiriah dengan memberikan pengertian tentang makna kasih serta kepentingan dan keutamaan kasih dibandingkan dengan karunia-karunia lahiriah. Paulus sangat setuju Bapak Ibu dengan Yohanes pasal 4 ayat 8 yang mengatakan Allah adalah kasih. Paulus memahami bahwa kasih adalah natur dari Allah sendiri. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat Korintus yang sejatinya telah berada di dalam Kristus harus memiliki kasih itu di dalam kehidupan mereka. Paulus melihat kasih Kristus yang rela disalib adalah kasih yang diwujudkan dalam tindakan, sehingga kasih pun adalah sebuah tindakan. Sehingga Paulus menekankan 3 hal penting tentang kasih. Yang pertama, keabadian kasih, yang artinya ketika segala sesuatu yang dimuliakan manusia sudah berlalu, kasih masih akan tetap ada. Lalu yang kedua,
kesempurnaan kasih. Artinya, segala sesuatu yang tidak sempurna itu akan lenyap. Bahkan karunia bahasa lidah kegemaran orang-orang Korintus tergolong pada yang tidak sempurna. Lalu yang ketiga, keunggulan kasih. Artinya, seberapapun besarnya iman dan pengharapan, kasih masih lebih besar. Iman tanpa kasih menjadi dingin, dan pengharapan tanpa kasih menjadi suram. Kasih adalah penggenapan iman dan pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah kisah di salah satu desa. Hiduplah seorang janda bersama 3 orang anak. Pada suatu hari di musim hujan, ibu ini sedang menulis surat untuk dikirim pada hari itu juga. Dan sepertinya surat itu sangat penting, sehingga ibu ini begitu serius menulis tanpa peduli dengan situasi yang sedang terjadi di sekitarnya. Sementara itu, ketiga anaknya ini sedang asik bermain hujan. Begitu asiknya mereka bermain dengan tanpa berpikir mamahnya akan marah atau akan menegur mereka. Tapi ternyata memang mamanya ini begitu asik dan serius, jadi dia tidak menegur anak-anaknya ini. Dan sesekali anak-anaknya menghampiri mamanya dan berkata, "I love you, Mom." Dan salah satu dari mereka bertanya, "Mama lagi bikin apa?" Lalu mamanya memberitahu bahwa dia sedang menulis surat. Lalu si bungsu ini bilang, "Saya sayang Mama," sambil mencium pipi mamanya dengan penuh kasih sayang. Lalu berlari keluar dan kembali bermain dengan kedua kakaknya. Selesai menulis surat, ibu ini memanggil anaknya yang sulung dan meminta tolong kepadanya untuk mengantarkan surat tersebut ke kantor pos karena surat tersebut harus segera dikirim. Tapi anaknya ini berkata, "Di luar hujan deras sekali, Mah. Saya tidak bisa antar surat dalam cuaca seperti ini." Karena anaknya ini menjawab seperti itu, maka ibu ini memanggil anaknya yang kedua dan meminta hal yang sama juga kepadanya untuk mengantarkan surat tersebut. Tetapi anaknya ini pun menjawab, "Saya tidak mau, Mah, hujan deras sekali di luar." Akhirnya anaknya yang bungsu ini datang dan bilang, "Biar saya saja yang antar, Mah." Tapi mamanya bilang, "Di luar sana hujan deras sekali, Nak. Bagaimana mungkin kamu bisa ke sana?" Lalu anaknya menjawab, "Saya akan pakai mantel supaya surat tidak terkena hujan dan basah." Lalu mamanya memberikan mantel kepada anaknya ini dan dia pun akhirnya berangkat dengan berjalan kaki ke kantor pos. Jarak antara rumah dan kantor pos cukup jauh, tapi demi menolong mamanya dan karena kasihnya kepada mamanya, maka si bungsu ini dengan begitu semangat berjalan terus menuju kantor pos. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kira-kira siapa di antara ketiga anak ini yang benar-benar mengasihi mamanya? Sudah tentu si bungsulah yang mengasihi mamanya. Kenapa? Karena dia bukan menunjukkan kasihnya lewat kata-kata saja, tetapi lewat sikap dan perbuatannya. Dia tidak sekedar hanya bilang, "Saya sayang Mama," tetapi dia tunjukkan lewat perbuatannya dengan bersedia mengantarkan surat walaupun di luar sana hujan cukup deras. Begitu juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sekalipun kita bisa bicara dalam beberapa bahasa di dunia ini atau bahasa malaikat, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka kita sama dengan tong kosong yang nyaring bunyinya. Sekalipun kita punya kemampuan khusus untuk bernubuat, tahu segala sesuatu, tahu segala macam rahasia, lalu punya pengetahuan tingkat dunia dan punya iman yang sempurna, tapi kalau tidak ada kasih di dalam hidup kita, maka kita sama sekali tidak berguna. Sekalipun kita punya segala sesuatu untuk dibagi-bagikan kepada orang lain, bahkan sampai menyerahkan tubuh kita untuk dibakar, tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, maka sedikit pun tidak ada faedahnya. Makna kasih yang sesungguhnya itu bagaimana kita memberikan yang terbaik kepada orang lain. Kasih adalah suatu perasaan, tapi kasih ini berbeda dengan cinta.
Kasih lebih bersifat rasa peduli yang besar dalam hidup seseorang kepada orang lain, tanpa meminta balasan atau imbalan atas apa yang sudah dilakukan untuk orang yang kita kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kasih bukan sekedar cinta, kasih bukan sekedar hanya perasaan, tapi kasih adalah sebuah langkah-langkah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih yang sebenarnya ialah karena kasih itu kita berani bertindak, karena kasih itu kita berani berbuat, dan karena kasih itu kita berani mengorbankan segala-galanya. Kasih adalah yang terbesar, karena kasih menentukan segala yang baik yang kita kerjakan. Ingatlah Bapak Ibu, kasih menentukan segala hal-hal yang baik yang kita kerjakan. Orang boleh punya pengetahuan, orang boleh punya iman, orang boleh punya gerakan-gerakan sosial, tetapi tanpa kasih, karena kasih bukan sekedar tindakan, tapi kasih adalah motor yang menggerakkan tindakan-tindakan itu. Tapi kasih adalah motor yang menggerakkan tindakan-tindakan itu. Kita bisa saja buat hal-hal yang baik, tapi dengan motivasi yang sangat keliru. Tetapi yang sedang Tuhan ajarkan, apapun yang kita kerjakan, kerjakanlah dengan kasih. Istri-istri, kerjakan tugas tanggung jawabmu dengan kasih. Suami-suami, kerjakan tanggung jawabmu dengan kasih. Karyawan-karyawan, pemimpin-pemimpin, pelayan-pelayan Tuhan, marilah kita kerjakan segala tugas tanggung jawab kita dengan kasih. Karena apapun yang kita kerjakan dengan kasih akan memberikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, dan hasil yang luar biasa. Tuhan memberkati kita. Amin. Terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampainya jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku cari Kau karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Aku terjatuh dan tak berdaya, kesesakan menghimpit jiwaku, namun ku tetap menantikan Yesus sampai jamah dan pulihkanku. Kau angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku melewati badai. Ku cari Kau karena Kau menopangku, lebih dari yang dapat ku perbuat. Angkatku di atas gunung batu, Kau angkatku
dari yang dapat ku perbuat.